semuanya, kayak apa kabar pian sabarataan? Bagaimana kabar kalian semua? Ketemu lagi bersama Mimin di channel YouTube Our Story. Bagi kalian yang baru saja mampir ke channel YouTube ini, Mimin mau ngucapin selamat datang dan terima kasih sudah nonton video ini. Di channel YouTube Our Story, Mimin akan berbagi informasi ke kalian mengenai kasus-kasus, masalah-masalah yang menarik untuk dibicarakan, kemudian cerita-cerita rakyat, legenda, dan misteri, sampai hal-hal yang menjadi kontroversi yang ada di luar sana. Di video Our Story kali ini, Mimin akan bercerita mengenai sebuah rumah yang angker. Ya, anak tahun 2000-an pasti sangat familiar dengan urban legend yang satu ini. Rumah mewah yang terdapat di kompleks elit ini begitu famous di masanya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan rumah mewah yang satu ini begitu terkenal dan juga ditakuti oleh masyarakat? Yuk kita simak ceritanya. Rumah ini terletak di antara jalan dari arah Ciputat ke arah Pondok Indah Mall. Sekitar 5 rumah setelah bundaran Pondok Indah sebelah kiri. Rumah ini dari dulunya memang memiliki kisah yang sangat tragis. Menurut kabar, pemilik rumah pertama hingga yang keempat meninggal di rumah tersebut. Bahkan salah satunya ada yang meninggal di kolam renang rumah itu. Hingga pada akhirnya kisah yang paling viral dan menakutkan mengenai rumah ini adalah tentang meninggalnya satu keluarga yang dirampok di dalam rumah tersebut. Pada tahun 1983, rumah ini dimiliki oleh warga negara asing. Dan kejadian naas pun menimpa mereka saat rumah mereka disatroni oleh perampok. Perampok itu tidak hanya mengambil barang-barang saja, namun juga menghabisi semua orang yang ada di dalam rumah tersebut, termasuk juga anak-anak dan pembantu rumah. Ada beberapa pendapat mengenai kejadian pembunuhan satu keluarga ini. Ada yang bilang kalau mereka dibunuh oleh sekawanan perampok. Namun ada juga yang mengatakan kalau perampokan itu hanya sebagai kedok untuk menutupi identitas pembunuh yang sebenarnya. Karena ada kecurigaan bahwa yang melatar belakangi kejadian pembunuhan ini adalah persaingan bisnis. Beberapa hari setelah kejadian itu, timbullah hal-hal aneh dan menyeramkan terjadi di rumah tersebut. Contohnya seperti cerita supir taksi yang sering diganggu oleh makhluk halus pada saat melewati rumah itu. Ada juga cerita yang menyebutkan kalau menjelang subuh atau habis maghrib, sering terlihat anak kecil yang sedang bermain di halaman rumah itu. Dan kadang juga kalau di malam hari rumah itu terlihat sangat bagus. Padahal sebenarnya rumah itu sudah tidak terawat lagi dan sudah ditumbuhi semak belukar yang tinggi. Rumah ini sebenarnya sudah sempat direnovasi dan mau disewakan. Namun tidak ada yang betah menempati rumah tersebut karena mereka yang mendiami rumah itu selalu dihantui oleh arwah pemilik rumah yang meninggal di dalam rumah tersebut. Pada akhir September tahun 2002, beredar cerita mengenai tukang nasi goreng yang menghilang di dalam rumah Pondok Indah itu.
Konon, pada suatu malam ada penjual nasi goreng yang mendapat pesanan dari seorang wanita yang tinggal di rumah itu. Penjual nasi goreng itu pun masuk ke rumah tersebut untuk mengantarkan pesanan nasi goreng wanita tadi. Namun malang nasib penjual nasi goreng. Dia tak kunjung keluar dari rumah itu dan menghilang tanpa jejak. Cerita mengenai hilangnya penjual nasi goreng di rumah tersebut masih simpang siur kebenarannya. Menurut pengakuan salah satu penjual nasi goreng di sekitar komplek itu, dia sudah mencari tahu kebenaran mengenai cerita tersebut. Dia mencari informasi kepada seluruh penjual nasi goreng yang berjualan di daerah komplek itu, namun ternyata tidak ada penjual nasi goreng yang mengetahui apakah cerita itu benar atau tidak. Bahkan dia pun juga sudah memastikan bahwa seluruh penjual nasi goreng yang berjualan di daerah itu tidak ada yang menghilang. Lain lagi ceritanya yang disampaikan oleh Nurdin, seorang penjual soto di sekitar Pondok Indah. Ia mengaku pernah melihat penampakan hantu yang menyerupai bapak-bapak mondar-mandir di halaman depan rumah. Seiring berjalannya waktu, cerita mengenai kehororan rumah Pondok Indah ini semakin memudar. Bahkan rumah tersebut sempat dijadikan tempat bermalam para tunawisma dan mereka mengaku tidak terjadi apa-apa selama menetap di sana. Gimana nih menurut kalian mengenai cerita rumah yang terdapat di Pondok Indah ini? Kalau Mimin sih juga belum bisa menarik kesimpulan apakah cerita ini benar atau tidak. Kalau menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian mengenai cerita rumah Pondok Indah ini? Atau juga nih kalau kalian tahu cerita horor lainnya mengenai rumah Pondok Indah ini, bisa kalian ceritakan di kolom komentar ya. Segini dulu cerita dari Mimin. Semoga cerita-cerita dari Mimin ini dapat menghibur kalian di luar sana. Seperti biasa Mimin mau ngingetin ke kalian, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Our Story dan juga follow Instagramnya ourstory.62 dan juga share video cerita Mimin ini agar teman-teman kalian juga dapat mendengarkan bacotan-bacotan dari Mimin. Oke deh, segini dulu cerita dari Mimin. Sampai jumpa. See you next time.